Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali berjumpa lagi dalam perkuliahan teknik digital dengan materi pembahasan mengenai apa itu multiplexer. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu mengenai apa itu multiplexer, jadi multiplexer itu merupakan sebuah rangkaian kombinasi ya dari gabungan AND, OR, NOT sehingga dia bisa melakukan proses seleksi data gitu ya untuk menyeleksi data. Nah, dalam multiplexer ini dia memiliki komponen ada data input, kemudian ada outputnya, dan tidak lupa ada selektornya. Nah, sederhananya multiplexer itu bekerja dengan cara memilah data. Jadi ini kita misalkan ada 4 buah channel ya, ada 4 buah channel, ada n channel, ini channelnya misalkan 4 buah ya. Ini ada selektornya di sini. Nah, dari 4 buah channel ini kira-kira channel mana yang bakal diizinkan untuk masuk untuk melalui hingga mencapai si output Z ini. Misalkan ini channel 0, ini channel 1, channel 2 dan channel 3. Nah, misalkan channel 3 yang kita izinkan masuk, maka channel 3 kita jadikan sebagai siklus tertutup supaya dia itu bisa melalui datanya, supaya datanya bisa dilalui. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi si multiplexer ini dia punya banyak input, tetapi hanya punya satu output, yaitu seperti itu, gitu. Dan si selektor ini berperan untuk menyeleksi data mana yang kira-kira dapat melaluinya. Oke, oke, next. Di sini kita contohnya ada pada multiplexer 4x1 atau 4 WAM. Jadi ada 4 buah input, kemudian ada 1 buah output. Nah, terus dari mana sih kita menentukan banyaknya inputnya gitu tuh. Nah, jadi banyaknya input tuh ditentukan oleh jumlah selektornya. Nah, karena di sini kita selektornya ada dua, ya berarti eh, ini kan semuanya kan basisnya biner ya. Nah, berarti 2 dipangkatkan dengan n selektor. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kan, berarti ada 4 buah input. Nah, tapi kalau misalkan selektornya ada, misalkan ada 3 ya, misalkan di sini ada S2 gitu misalkan itu tuh. Nah, berarti ya 2 pangkat 3, berarti ada 8 buah input gitu dan seterusnya. Oke. Nah, si input ini ya sebagai aliran data masukannya atau aliran sinyal gitu tuh. Nah, sementara si output ini keluarannya dari sinyal yang dipilih atau terpilih. Nah, selektornya yang bakal yang milih nih kira-kira dari 4 buah channel ini, 4 buah aliran data ini atau sinyal ini, kira-kira mana yang bakal diizinkan masuk. Nah, itu kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita ada logic gate tabelnya dari si multiplexer 4 kali 1 ini atau 4 WAM. Nah, di sini ya, di sini kita ambil contoh misalkan kita ambil yang baris pertama deh yang ini deh. Kita ambil yang ini misalkan. Nah, kita misalkan beri input S0 sama S1 sama-sama 0 misalkan gitu tuh. Oke. Kita lihat reaksinya gitu tuh. Kalau S1 sama S0 kita berikan nilai 0, ya kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini dia ada aliran data nih, tapi dia diinverskan. Jangan lupa, dia diinverskan atau dibalik nilainya. Dari 0 berarti jadi 1. Ini juga sama. Kalau ada inverse kayak gini dibalik, jadi dia jadi 1 nilainya. Nah, dia ke sini nih. Jadi 1 nilainya. Ini 1, ini 1. Oke. Nah, selanjutnya apa namanya? Kita kita lihat lagi nih ke apa namanya? Ke arah gerbang N selanjutnya. Nah, dia juga masih sama nih. Di sini dia ada aliran stream data, tapi bedanya dia nggak melalui inverse. Nah, berarti di sini nilainya 0. Oke, dia nilainya 0. Kemudian kita lihat ada aliran data lagi dari mana? Oh, dari sini ternyata. Nah, 0 kan karena dia di apa satu nilainya karena dia diinverskan. Oke, 1. Nah, sekarang kita coba deh ganti dulu warna tintanya deh biar enak. Nah, kita ke N yang ketiga, sorry N yang ke D2 ya, ke D2 nih. Nah, aliran datanya dari mana aja? Kita lihat nih ke sini nih. Set. Nah, dari 0 diinversin jadi 1. Oke, kita lihat 1 di sini nih. Nah, terus kita lihat lagi dari mana lagi datanya? Oh, dari sini ternyata. Nah, hasilnya berapa? 0. Kita lihat dulu nih. Nah, terus buat yang terakhir nih, gerbang N yang terakhir. Aliran datanya dari mana aja? Oh, dari sini misalkan. Dia diinversin nggak? Oh, nggak diinversin. Berarti hasilnya 0. Karena inputnya kita 0 kan? Nah, terus kita lihat lagi, dari mana lagi? Dari sini kan? Nah, diinversin nggak tuh? Enggak kan? Berarti hasilnya 0. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan semua yang kita masukin kan merupakan nilai selektorannya, value atau nilai dari selektor 0 dan selektor 1. Nah, dia
yang nilainya udah sama-sama satu itu cuma di D0. Nah, berarti keluaran dari si X ini ditentukan oleh nilai dari si D0. Terus D1, D2, D3-nya kemana? Nggak bakal diabaikan apa ya? Nggak bakal diperhatiin lah, diabaikan aja, nggak peduli gitu. Kenapa? Karena tanpa nilai inputnya aja ya, tanpa kita mempertimbangkan nilai inputnya yang masuk, dia aja udah ada nilai nol nih. Ini udah ada dua nol, ini ada satu nol, satu nol. Berarti kan nol kali satu aja hasilnya ada nol gitu tuh. Apalagi tambahin D1 misalkan itu tuh. Ya pasti kan udah nggak bakal ngaruh karena nilai bawaan selektornya aja di sini di D1, D2, D3 itu udah nol gitu tuh. Otomatis N itu kan operasinya kan perkalian ya. Jadi misalkan kita punya, ini kan ada 3 buah input ya. Misalkan inputnya X, Y, Z itu tuh. Sebenarnya kalau 3 buah input kayak gini kan sebenarnya sama aja ketika kita bikin N kayak gini nih. Nah, ini misalkan N nih. Nah, set. Nah, ini juga N nih misalkan. Set. Nah, sama aja kita buat N kayak gini kan. Misalkan X sama Y-nya sama-sama satu, tapi Z-nya 0. Berarti kan di sini 1, oke lah 1. Tapi 1 sama 0, ya hasilnya 0 kan. Kalau di gerbang logika N, nah itu kayak gitu. Jadi, nilai atau value dari si X ini bakal ditentuin oleh nilai dari si D0. Kalau D0 nilai 1, maka di sini dia nilai 1, kemudian dia masuk sini, berarti kan nilainya kurang di line pertama nih 1, kemudian yang kedua nilainya 0, garis yang ketiga nilainya juga 0, ini juga 0. Berarti hasilnya ya 1 gitu. Artinya ada satu bit data yang dikirimkan atau diteruskan ke output. Nah, itu kayak gitu. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Tinggal dirubah-rubah aja nih saklarnya. Kok saklar apa? Selektornya dirubah-rubah dari 0 terus jadi 1, dirubah-rubah aja. Ntar pasti bakal dapat tuh aliran datanya gitu. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, itu kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya tentang Boolean expression. Jadi sini ekspresi Boolean ya. Nah, untuk menentukan ekspresi Boolean juga sama. Kita bisa dengan cara ngikutin aja apa namanya itu aliran datanya. Kita lihat nih yang apa namanya ini kita anggap ya, ini kita anggap sebagai misalkan Y1, Y0, ini Y1, ini Y2, ini Y3 misalkan gitu tuh. Nah, kita coba dari Y0 dulu nih. Y0, sorry, ups, mana ya, eraser. Nah, oke, Y0 tuh dari mana aja nilainya? Kita lihat nih. Nah, ini Y0 kan, berarti dari S1 ada. Terus dari S0 yang mana? Oh, diinversin S0-nya. Terus ada input dari D0, berarti Y0 sama dengan D0 dikali S1 aksen, terus dikalikan dengan, sorry kok S1, S0 aksen dikalikan dengan S1 aksen. Nah, itu untuk Y0-nya. Nah, terus buat Y1-nya, kita lihat tuh, berapa Y1-nya. Nah, ini input Y1 kan, tuh. Dia nggak dikali dengan S1, dia nggak diinversin ternyata, gitu. Nah, ini kita lihat, oh ternyata S0-nya diinversin. Nah, berarti Y1 itu sama dengan D1 dikalikan dengan S0 aksen, ya. S0 aksen, kemudian dikalikan dengan S1. Nah, itu kayak gitu. Itu untuk Y1-nya. Terus untuk Y2-nya nih, untuk Y2-nya. Nah, buat Y2, kita lihat lagi stream data, aliran datanya kemana. Nah, ternyata dia dari S1. Dia dari S1 ada, tapi dia diinversin. Terus lihat dari mana lagi? Dari S0, tapi dia nggak diinversin. Nah, berarti Y2 sama dengan D2 S0 dikali dengan S1 aksen. Nah, oke. Terus Y3-nya yang terakhir. Y3 kemana arahnya? Oh, ternyata dia sama sekali gak ada yang diinversin kan? Tuh. Dia gak ada yang diinversin tuh. Ini juga sama nih, gak ada yang diinversin. Ya kan? Nah, berarti Y3 sama dengan D3 dikalikan dengan S0 dikalikan S1. Sehingga X sama dengan Y0 plus Y1 plus Y2 plus Y3. Nah, ini aljabar booleannya nih. Ini aljabar booleannya nih. Ini juga bisa dijadi aljabar boolean nih. Gitu ya. Cuman kalau yang ini kita bikin per not ya. Kita bikin per masing-masing gerbang N dulu, baru untuk selanjutnya kita jumlahkan. Oke. Nah, di sini yang terakhir ada tugas ya.
Silakan dikerjakan tentang logic gates multiplexer 8 tuan. Silakan dibuat ya, banyak referensi di internet gimana cara membuat gerbang logika multiplexer 8 tuan atau 8 kali 1. Nah, jangan lupa dimodelkan gerbang logikanya ke dalam bentuk Boolean expression sama kayak gini nih, dimodelin aja. Nah, terus jangan lupa jelasin juga prinsip kerja dari multiplexer 8 tuan atau 8 kali 1. Ini kan kalau di 4 kali 1 kan kayak gini ya, istilahnya dua selektor yang menentukan nilai keluarannya gitu tuh. Istilahnya channel mana yang bakal dipakai gitu. Ini kan ada selektor 1, selektor 0 gitu ya. Nah, istilahnya bakal mana nih yang bakal diizinkan untuk masuk? Apakah input 3 ataukah input 1 atau input 0 atau input berapa gitu misalkan gitu tuh. Nah, itu silakan dijelasin prinsip kerja dari si multiplexer 8 kali 1 ini. Oke? Mungkin perkuliahan kita sampai di sini untuk materi multiplexer ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.